Baik, saya akan menjelaskan nomor 8. Soal nomor depan diketahui tekanannya sama dengan 1380 atmosfer atau sama dengan 1380 dikali 10 pangkat 5 Pascal atau sama dengan 138 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Untuk luas penampangnya diketahui 2027 cm persegi atau sama dengan 2027 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Untuk mencari beban maksimalnya, karena pada soal ini merupakan sistem hidrolik yang dimana gaya maksimum pada benda tersebut sama dengan berat maksimum benda tersebut. Maka untuk mencari beratnya atau beban maksimumnya sama dengan tekanan dikali luas penampang. Tekanannya 138 dikali 10 pangkat 6 dikali masukkan luas penampangnya tadi 2027 dikali 10 pangkat min 4 didapatkan 138 ini dikali 2027 didapatkan 279.726. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat min 4. Karena dikali pangkatnya ditambah sehingga dihasilkan 10 pangkat 2 Newton atau sama dengan 279,726 dikali 10 pangkat 5 Newton. Jadi beban maksimum bendanya sekitar 279,726 dikali 10 pangkat 5 Newton. Untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 17. Diketahui masa masing-masing gadis tersebut, di mana pada balon tersebut ada 2 gadis, jadi masa 1 sama dengan masa 2 yaitu 47 kg. Untuk rho airnya atau massa jenis airnya diketahui 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Untuk gravitasinya kita memakai 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya yang pertama yaitu gaya angkat benda tersebut, dan yang kedua volume bagian balon yang tercelup. Untuk yang pertama kita cari gaya angkatnya. Dalam benda yang terapung tidak ada gaya neto yang bekerja, maka berat benda tersebut sama dengan gaya angkatnya. Sehingga berat benda rumusnya massa dikali gravitasi massa benda tersebut, karena ada 2 gadis atau 2 benda, maka M1 ditambah M2 dikali gravitasinya. M1-nya 47 ditambah 47 dikali 10, sehingga didapatkan 94 dikali 10. Didapatkan besar gaya angkatnya sebesar 940 Newton atau sama dengan 9,4 dikali 10 pangkat 2 Newton. Untuk yang kedua, untuk volumenya kita mencari dengan rumus V1 sama dengan massa per rho air. Rho air tersebut diketahui 1000. Jadi massa 1 ditambah massa 2, 47 tambah 47 per 1000. 94 per 1000 itu sama dengan 0,094 meter kubik. Atau sama dengan 94 dikali 10 pangkat 3 meter kubik. Jadi volume benda yang tercelup adalah 94 dikali 10 pangkat 3 meter kubik. Selanjutnya, untuk nomor 30, diketahui panjang papannya itu 2 meter atau sama dengan dikonversikan ke cm sehingga didapatkan 200 cm, dan lebar papan tersebut 1 meter sehingga didapatkan 100 cm. Ketebalannya 10 cm. Dan rho airnya diketahui 1000 kg per meter kubik atau sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3 kg per cm kubik. Dan rho atau massa jenis benda tersebut adalah 900 kg per meter kubik atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4 kg per cm kubik. Untuk lebih jelasnya, karena ini benda terapung seperti soal sebelumnya, berat benda sama dengan gaya angkat benda tersebut, sehingga rumusnya rho atau massa jenis benda dikali volume dikali gravitasi sama dengan rho atau massa jenis air dikali volume dikali gravitasi. Kita misalkan X adalah bagian yang tercelup, maka ini karena saya terlanjur mencari volume, sebenarnya ini tidak usah dicari juga nggak apa-apa. Kita masukkan ke rumus tadi. Rumus yang ini tadi kita konversikan ke sini, terus kita substitusikan nilai-nilainya. Karena V dan G di kedua ruas, maka kita bagi jadi habis atau bernilai 0. Maka untuk rho atau massa jenis bendanya yaitu 9 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan rho air 10 pangkat 3 X. X ini mengapa di sini? Karena X merupakan bagian yang tercelup, maka untuk mencari bagian yang tercelup adalah 9 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 3.
didapatkan 9 dikali 10 pangkat min 1 itu X-nya, atau 0,9 cm X-nya, bagian yang tercelup. Sehingga bagian kayu yang tidak tercelup adalah 10 dikurang 0,9 cm, yaitu 9,1 cm. Dilihat pada gambar di sini, ini batas air, di sini air, di bawah sini air, dan di atas ini adalah yang tidak tercelup dengan air. Jadi untuk 0,9 cm tadi, ini yang tercelup dan ini yang tidak tercelup. Tadi ketebalan papannya tersebut adalah 10 cm dari arah atas ke bawah, atas dan bawah. Sehingga di sini. Jadi tadi 10 atau ketebalan tersebut dikurang bagian yang tercelup tadi 0,9 cm, sehingga didapatkan 9,1 cm. Untuk soal selanjutnya yaitu diketahui panjang pipanya yaitu 2 meter, atau kita simbolkan dengan L, dan diameter pipa 1 cm atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter, dan debitnya debit aliran minyaknya 8,5 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik per sekon, atau satuan kita simbolkan dengan Ki. Dan ini untuk koefisien viskositasnya 0,01 Newton sekon per meter persegi, dan rho minyak tersebut adalah 900 kg per meter kubik. Ini karena tadi diameter pipa didapatkan 10 pangkat min 2 meter, jadi R-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 cm. Oh bukan, ini maaf, ini meter dan ini meter. Jadi didapatkan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter. Untuk menjawab yang ditanya yaitu beda tekanan antara dua ujung pipa. Untuk menjawab soal ini kita mencari rumus menggunakan hukum Poiseuille. Dengan rumus Q sama dengan pi R pangkat 4 dikali Pi1 dikurang Pi2. Yang kita cari adalah Pi1 dikurang Pi2 ini, yaitu beda tekanan antara dua ujung pipa tersebut, per 8 dikali koefisien viskositas dikali panjang pipa tersebut. Dan kita substitusikan ke rumus. Karena yang kita cari P1 dikurang P2, kita ubah rumusnya menjadi 8 dikali koefisien viskositasnya dikali panjang pipa tersebut dikali debit aliran minyak tersebut dibagi pi R, atau R tersebut jari-jarinya pangkat 4. Kita substitusikan 8 dikali 0,01 dikali 2 dikali 8,5 dikali 10 pangkat min 6 per 3,14 dikali 5 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 4. Kita dapatkan hasilnya 1,36 dikali 10 pangkat min 6 per 19,625 kali 10 pangkat min 10, atau 136 dikali 10 pangkat min 8 per 1962,5 dikali 10 pangkat 12. Ini 10 pangkat min 12. Dan didapatkan 136 dibagi ini didapatkan 0,069. Ini seharusnya 0,069 sekian, tapi saya ambil 3 angka di belakang koma, jadi 0,069 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 ini didapatkan dari, karena ini dibagi maka pangkatnya itu dikurang, min 8 dikurang min 12 didapatkan 10 pangkat 4. Nah, 0,069 ini setara dengan atau sama dengan 69 dikali 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4, sehingga dihasilkan 69 dikali 10 pangkat 1 Pascal atau sama dengan 690 Pascal. Jadi beda tekanan kedua ujung pipa tersebut adalah 690 Pascal. Untuk soal yang terakhir yaitu mencari kecepatan terminal dari bola atau laju terminal dari bola. Yang diketahui untuk soalnya jari-jari kedua benda tersebut adalah 2 mm atau setara dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter.
A ini untuk melambangkan timbal dan B untuk melambangkan butiran esnya. Untuk massa jenis timbal tersebut 1,14 dikali 10 pangkat 4 kg per meter kubik, dan untuk massa jenis es tersebut 9,2 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Dan ini saya mencari pada sumber untuk koefisien viskositas udaranya yaitu 1,9. Lanjut terusan yang tadi, karena jadi rumus untuk kecepatan terminal itu 2/9 dikali R pangkat 2 dikali gravitasi per koefisien viskositasnya dikali ini massa jenis benda dikurang massa jenis udara atau fluida tersebut. Mengapa ini massa jenis A ditambah massa jenis B? Karena bola tersebut atau benda tersebut itu terdiri dari timbal dan butiran es. Maka saya untuk mencari massa total massa benda tersebut jadi rho A ditambah rho B, sehingga dimasukkan ke rumus-rumusnya ini dikali sehingga didapatkan 9.636,82 meter per sekon atau 963,682 km per sekon. Jadi laju terminalnya yaitu ini.